Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir kita di majlis tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 21, halaman 4 Al-Baqarah ayat 21. Kita bahas tajwidnya dulu. Itu mad jaiz munfasil. Mad wajib muttasil Pak ya. Karena itu merupakan satu kesatuan. Ayyuhan idgham samsiyah gunnah atau alif lam samsiyah gunnah. Jadi diidghamkan ke huruf setelah lam. Nah, di sini kebetulan huruf setelah lam itu adalah nun. Jadi diidghamkan sambil digunakan. Nun bertasydid itu kan gunnah. Mantabi alif itu antara bunyi u dengan bunyi ain gitu. Jadi jangan jangan begitu. Atau jangan tapi perpaduan antara bunyi u dengan bunyi ain. Budu mantabi wawu Rabbana. Jadi diingat kalau kata Rabbun itu dalam Al-Quran atau hadis itu selalu pakai tasdid Pak. Jadi Rabbighfirli. Jadi jangan Rabbighfirli tapi Rabbig, selalu pakai ba. Rabbakumul alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sebetulnya asalnya mimnya itu disukun itu Rabbakum. Tapi kemudian setelah huruf mim mati ada lam mati. Cuman lam matinya diganti dengan tasdid. Nah, maka mimnya dihidupkan jadi domah, jadi Rabbakumu, kemudian lam yang pertama dihilangkan diganti dengan tasdid. Jadi Rabbakumul ladzi mantabiyya khalaqakum idhar syafawi. Nah, kalau yang ini mimnya disukun, tidak diaktifkan. Karena setelah mim huruf hidup yaitu wawu. Kalau yang tadi Rabbakum itu mimnya dihidupkan, diaktifkan karena setelah mim huruf mati. Khalaqakum walla
alif lam samsiah atau idgham samsiah. Cuman terkesan seperti idhar qamariyah. Karena kebetulan setelah huruf lamnya ada huruf lam lagi. Cuman lam yang pertamanya tadi dihilangkan, diganti dengan tasdid. Walladzi madbiyah min ikhfa hakiki atau ikhfa abad. Nah ini dibaca samarnya ini agak panjang Pak ya, 2 ketukan karena nun mati ketemu dengan kopnya itu secara terpisah. Min qab qalqalah sugra likum idhar satawi la'allakum idhar satawi tattakun mad arili sukun. Ada waqaf tanda berhenti didahului oleh mad tabi'i wawu. Ini kayaknya baterainya udah mau habis nih, jadi kurang bagus suaranya. Ikhwanu fiddin arsalakumullah. Setelah dalam ayat sebelumnya Allah berbicara tentang orang-orang beriman, berikut ciri-cirinya sekaligus janji dan kabar gembira yang Allah sampaikan untuk mereka. Kemudian diikuti dengan pembicaraan orang-orang kafir sekaligus ciri-ciri dan ancaman ataupun hukuman untuk mereka. Lalu diikuti dengan pembicaraan mengenai orang-orang munafik sekaligus diikuti dengan ciri-ciri dan ancaman ataupun hukuman untuk mereka. Maka di ayat 21 ini Allah menyeru mereka itu Pak, menyeru 3 model manusia itu, atau menyeru 3 jenis manusia itu. 1 orang beriman, 2 orang kafir, 3 orang munafik. Ya ayyuha, ini disebutnya harfun nida ini Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini disebut harfun nida. Harfun nida itu huruf yang berfungsi untuk memanggil. Nah di sini harfun nidanya dalam bentuk jamak atau plural. Itu menunjukkan bahwa yang dipanggilnya itu bukan 1 orang, tapi banyak orang atau beberapa kelompok lah. Kalau sendiri itu kan ya ayyuha, wahai sekalian, annasu manusia. Nah di sini ini kan Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah Pak. Surat yang Allah turunkan di kota Madinah dan sekitarnya, atau surat yang Allah turunkan ba'dal hijrah. Nah kan tetapi Allah menyebut manusia itu dengan kata annas, padahal biasanya Allah menyebut manusia dengan kata annas itu dalam surat Makkiyah gitu Pak. Jadi kalau di Mekah Allah memanggil manusia itu selalu menggunakan kata annas. Berbeda dengan di Madinah, Allah menyebut atau memanggil manusia itu kalau tidak alladzina amanu itu dengan al-munafiqun itu. Jadi makanya di sini para ulama ada cukup banyak ya silang pendapat di kalangan para ulama. Kenapa di Al-Baqarah ini surat yang diturunkan di Madinah gitu ya. Al-Baqarah ini surat yang diturunkan di Madinah.
tetapi Allah menyebut manusianya dengan kata annas, tidak menyebutnya dengan alladzina amanu atau tidak menyebutnya dengan al-munafiqun. Di antara jalan tengah gitu Pak ya, di antara silang pendapat di kalangan para ulama itu begini. Karena yang diseru oleh Allah itu bukan satu jenis manusia, bukan satu model manusia, tetapi 3 model manusia gitu ya. Kan secara mendasar baik itu orang beriman, orang kafir ataupun orang munafik itu kan sama-sama manusia. Maka seruan Allahnya itu ditujukan kepada sesuatu yang mendasar, yaitu manusia. Itu yang pertama Pak. Jadi hasil perpaduan pendapat para ulama itu, pendapat-pendapat yang berbeda dipadukan mengeluarkan sebuah kesimpulan gitu Pak. Jadi yang pertama, karena yang diseru oleh Allah itu bukan hanya satu model manusia, tapi 3 model manusia. Kemudian yang kedua, kalau kata manusia itu ditujukan kepada orang-orang kafir, baik itu kafir Yahudi ataupun Nasrani, ataupun ditujukan kepada orang munafik, itu merupakan seruan Allah agar mereka itu memulai beribadah kepada Allah, memulai beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau kata annas itu, manusia yang dimaksud di situ adalah orang-orang beriman, maka ini merupakan perintah dari Allah agar orang beriman itu meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah gitu. Jadi beda kalau untuk orang kafir dan munafik, maksudnya adalah agar mereka itu memulai beribadah hanya kepada Allah. Kalau untuk orang beriman, agar mereka meningkatkan kualitas ibadah mereka kepada Allah. Nah, itu penafsiran para ulama terkait dengan kata annas di sini. Kita lanjutkan. U'budu. Nah, jadi kalau kita memulai perkataannya dengan kata ibadah di sini, maka di situ hamzahnya diaktifkan Pak. Jadi u'budu. Nah, itu. Tapi kalau ketika dibaca itu kan disebutnya hamzahnya itu hamzah wasol itu Pak. Ketika dibaca diabaikan saja, ya ayyuhan nasu u'budu. Nah, itu. U'budu, beribadahlah kalian. Nah, ibadah di sini yang dimaksud adalah bertauhidlah kalian itu. Mengesahkanlah Allah. Kalian harus mengesahkan Allah gitu. Kalian harus mentauhidkan Allah. Jadi ketika dalam Al-Qur'an atau hadis, terkadang kata ibadah itu yang dimaksud itu adalah mentauhidkan Allah. Terkadang kata ibadah itu yang dimaksud adalah, kan ada akidah, ibadah, syariah. Nah, itu ibadah itu terkadang adalah ini amaliyah ibadah kayak sholat, zakat, puasa gitu. Jadi bisa dimaknai ini Pak, ibadah itu dalam arti mentauhidkan Allah, berarti kan berkaitan dengan akidah tuh. Bisa dimaknai atau dalam arti ibadah itu adalah amaliyah ibadah kayak sholat, zakat, puasa. Nah, di sini yang dimaksud dengan perintah ibadah di sini yang utamanya adalah mengesahkan Allah. Baik itu orang kafir, orang munafik,
ataupun orang beriman itu diperintahkan untuk u'budu, mengesahkan ya. Kalian harus mengesahkan Rabbakum, Rabb kalian. Ikhwanu fiddin arsanakumullah. Al-Imam Ibnu Taimiyah beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al ad-dhahirah wal batinah. Ismun jami'un yaitu setiap nama-nama, Pak. Pokoknya nama apapun lah, Pak. Apapun namanya gitu. Likulli ma yuhibbuhullah, yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Setiap nama-nama yang bisa menjadikan Allah cinta gitu. Wa yardoh, dan Allah ridho, minal aqwal, baik itu berupa perkataan, wal af'al ataupun berupa perbuatan, ad-dhahirah, baik yang nampak, wal batinah ataupun yang tersembunyi. Itu namanya ibadah, Pak. Jadi setiap nama-nama yang bisa menghadirkan cinta dan ridho dari Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Ada perkataan nih, kemudian Allah cinta dan ridho, itu ibadah. Ada perbuatan, kemudian Allah itu menjadikan Allah itu cinta dan ridho, itulah ibadah. Jadi sangat luas sekali nanti yang dimaksud dengan ibadah itu. Pokoknya setiap perkataan dan perbuatan yang bisa menjadikan Allah cinta dan ridho, itu ibadah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ketika kita manusia nih, khususnya orang beriman, diperintahkan beribadah, itu bukan hanya sebatas beribadah, Pak, tapi diikuti itu dengan kata Rabbakum itu. Jadi u'budu Rabbakum. Kalau dalam Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, nah itu nunnya di kasroh itu. Nah, itu nun di kasroh itu bukan tanpa makna itu, Kak. Karena di situ kan Allah dijadikan sebagai subjek itu, liya'buduni itu, kecuali hanya beribadah kepadaku gitu. Iya, silakan. Saya masih sering mendengar orang kadang-kadang ustaz ceramah menjelaskan tentang berdoa kepada Allah seperti tadi punya Nabi Kasar, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu gimana belajarnya? Iya. Ketika dibaca itu memang liya'budun ketika dibaca. Tetapi ini Pak, dalam tulisannya itu ada kasrohnya, ketika ditulis itu, dan ketika dibaca sekalipun nunnya disukun, itu dalam hati itu harus punya sebuah pemahaman bahwa sebetulnya di situ nunnya itu dikasroh. Bahkan itu asalnya itu liya'budu nani gitu. Nani asalnya itu liya'budu nani. Cuman dirasa karena menurut lisan orang-orang Arab itu berat gitu, Pak. Maka nun yang
kedua dihilangkan, kemudian nun yang pertama dikasroh. Tapi barangkali saat menjelaskan atau mungkin menerjemahkan si pembicara itu kan maksudnya wajib juga meneruskan ini, jadi jangan sampai pada tidak akan diciptakan tidak manusia melainkan untuk beribadah titik. Oh iya. Jadi begini, ketika kita memahami ataupun ketika kita menjelaskan tentang ibadah, itu tidak hanya cukup bahwa kita itu ditugaskan beribadah kepada Allah. Kan tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia itu adalah untuk beribadah. Tujuan kita hidup adalah untuk kembali ke akhirat, Pak ya. Tugas kita hidup di dunia adalah beribadah, tapi beribadahnya itu tidak hanya sebatas beribadah. Kenapa? Karena kan kalau hanya sebatas beribadah, semua manusia di muka bumi ini beribadah. Jadi yang beribadah itu bukan hanya orang Islam, Pak. Orang di luar Islam pun beribadah. Cuman orang di luar Islam ada yang beribadahnya kepada matahari, ada yang beribadahnya kepada mata air, ada yang beribadahnya ke kuburan, ada yang beribadahnya ke benda-benda mati, Pak. Ada yang beribadahnya kepada selain Allah lah gitu. Nah, sementara yang diminta oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah itu Rabbakum gitu. Kalau Allah dijadikan sebagai ini, sebagai yang ketiga lah. Kalau Allah dijadikan sebagai subjek, Rabbi itu Pak, u'budu Rabbi gitu, atau liya'buduni gitu. Nah, ini bedanya kita, Pak. Bedanya kita orang Islam dengan orang luar Islam itu di situ. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini itu beribadah. Yang membedakan kita dengan yang lain itu kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu bedanya, Pak. Orang yang menyembah setan itu ibadah kepada setan itu, Pak. Orang yang meminta-minta di kuburan itu ibadah ke kuburan gitu. Orang yang meminta-minta kepada katakanlah syekh dukun itu ibadah kepada syekh, kepada dukun. Nah, yang diminta oleh Allah itu ibadah hanya kepadaku. Dulu pernah kita bahas tuh dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, kami beribadah. Sepintas kan seperti remeh, Pak ya. Sepintas seperti sederhana. Tetapi justru disitulah poin yang paling penting yang membedakan Islam dengan luar Islam itu. Disitulah poin yang membedakan Islam dengan luar Islam itu. Jadi Allah memerintahkan seluruh manusia, baik itu kafir, musyrik, terlebih khusus orang-orang beriman, itu hanya beribadah kepada Allah. Jadi boleh dikatakan nih ayat 21 ini merupakan apa ya? Kumulatif ya, Pak, dari ayat sebelumnya. Setelah Allah bicara tentang orang beriman, orang kafir, orang munafik, lalu mereka itu dipanggil semuanya oleh Allah, wahai kalian manusia nih, kalian itu harus beribadah hanya kepadaku. Kenapa kok hanya kepadaku? Karena sebetulnya orang kafir juga beribadah, cuman ibadahnya bukan kepada Allah. Orang munafik juga beribadah, cuman ibadahnya di satu sisi kepada Allah, di sisi lain kepada dunia, Pak. Jadi orang munafik itu di satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada syahwat dunia, Pak.
Orang musyrik pun beribadah, cuman di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada berhala-berhala. Nah, itu. Sementara yang diminta oleh Allah itu hanya beribadah kepadaku. Makanya kita sering sampaikan, hati-hati dengan doa. Hati-hati dengan doa. Kenapa? Karena banyak orang Islam yang berdoa itu bukan hanya kepada Allah. Banyak orang Islam yang meminta bukan kepada Allah. Ada yang meminta kepada Rasulullah. Apa bedanya dengan orang luar Islam yang meminta kepada Nabi Isa, Pak? Jadi kalau ada orang Islam meminta kepada Rasulullah, apa bedanya dengan orang lain yang meminta kepada Nabi Uzair, yang meminta kepada Nabi Isa? Ada orang Islam yang meminta kepada malaikat. Apa bedanya dengan orang luar Islam? Nah, meminta itu kan berdoa. Berdoa itu ibadah. Kita boleh meminta kepada selain Allah, nih catatan saja. Kita boleh meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang manusia itu sendiri bisa untuk mengabulkannya. Contoh nih, saya bilang, Pak tolong ambilkan Quran. Itu minta, bapak-bapak bisa gitu. Saya ke istri bilang, Umi tolong bikinkan kopi. Istri saya bisa itu bikinkan kopi. Tapi kalau saya bilang ke Pak Ustadz Pitoyo tolong sembuhkan saya, nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Pak Pitoyo tolong kayakan saya, nggak bisa. Yang bisa mengkayakan itu Allah. Nah, ketika saya itu minta kepada Pak Pitoyo untuk menjadikan saya orang kaya, saya sudah menyekutukan Allah. Itu Pak. Jadi hati-hati dengan doa nih. Kan seringkali begini, orang memandang itu, wah syaitan meni soleh cenah. Kenapa? Tingali we cenah mani rajin cenah ieu negan cenah. Ayeuna lamun menang rezeki teh geuning cenah. Aya urang mah ka mall cenah nya. Aya si itu mah ka kuburan, soleh si itu mah cenah. Belum tentu soleh, Pak. Bisa jadi dia di kuburan melakukan kemusyrikan. Bisa jadi dia bersyukur di kuburan, padahal syukur itu kan ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah gitu. Nah, disitulah perlunya yang namanya kejelian, Pak, karena kan setan itu licik ya, lihai gitu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Kita lanjutkan, alladzi yang itu termasuk ismul mausul, huruf sambung lah. Berarti kan di situ ada subjeknya, Pak. Jadi beribadahlah kalian kepada Rob kalian alladzi yang gitu. Nah, kalau dilengkapi begini, yang mana Allah itu gitu. Khalaqakum telah menciptakan kalian, wa dan alladzina orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, di sini kata ibadah, Pak, atau perintah ibadah itu digandengkan dengan perintah khalaqa, menciptakan. Itu memberikan sebuah isyarat begini, bahwa tidaklah Allah itu menciptakan manusia kecuali pada saat yang sama Allah pun memberikan sebuah perintah atau tugas. Apa tugasnya? Hanya beribadah kepada Allah. Atau Allah itu tidak semata-mata menciptakan kita manusia kalau tidak punya tugas gitu.
Tugasnya apa? Beribadah kepada Allah. Kayak beginilah Pak, sebuah perusahaan itu ya tidak semata-mata mengangkat satpam gitu, kecuali ada tugasnya gitu. Tidak semata-mata sebuah perusahaan mengangkat bendahara, melainkan pada saat yang sama itu ada tugasnya. Nah, Allah pun menciptakan kita manusia itu tidak asal menciptakan, tapi bersamaan dengan penciptaan manusia itu ada tugas. Tugasnya apa? Beribadah. Kenapa manusia ditugaskan beribadah? Agar bisa kembali ke kampung akhirat itu dengan selamat, Pak. Itu la'allakum supaya kalian, atau agar supaya kalian. La'alla itu harfu taroji itu Pak. Harfu taroji itu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan harapan, makanya bisa dimaknai mudah-mudahan atau agar supaya atau semoga itu. Semoga saja kalian itu tatakun, menjadi orang yang takut. Kenapa kok di sini menggunakan la'alla? Karena belum tentu Pak, orang yang beribadah itu semuanya takut kepada Allah. Belum tentu. Kan ada faktor-faktor lain yang harus dipenuhi. Kayak begini nih Pak, yang la'alla itu. Ada orang itu sakit gitu ya. Ada orang sakit. Kemudian kita menjenguknya, lalu kita mendoakan nih, jamaah muhajirin menjenguk lalu mendoakan. Mudah-mudahan Pak sing engal damang gitu ya. Sing sabar gitu. Nah, orang yang didoakan itu kan beda-beda nanti. Ada yang didoakan mudah-mudahan sing sabar sing engal damang teh. Betul Pak, dia itu sabar. Kemudian dia juga diberi kesembuhan oleh Allah. Ada juga yang didoakan itu malah marah-marah gitu. Sakitnya malah parah gitu. Ada juga yang didoakan itu malah meninggal gitu Pak. Kenapa kok yang mendoakannya itu jamaah muhajirin tapi akhirnya kok malah meninggal gitu? Itu kan la'alla itu Pak, mudah-mudahan. Jadi yang namanya mudah-mudahan itu belum tentu sesuai dengan harapan Pak. Nah, di sini pun banyak orang yang beribadah belum tentu mereka itu bertakwa kepada Allah gitu. Kenapa belum tentu? Satu, bisa jadi beribadahnya dia bukan kepada Allah gitu Pak. Yang kedua, bisa jadi dia beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Yang ketiga, bisa jadi dia beribadahnya kepada Allah tapi faktor-faktor lain nggak dipenuhi. Seperti kan dulu pernah kita bahas ada ikhbat gitu ya. Ketika ibadah itu kan harus rendah hati, rendah diri, harus tenang, kan gitu Pak ya. Harus yakin, harus istiqomah, harus berdasarkan ilmu. Kan banyak faktor-faktor yang bisa menjadikan ibadah kita itu mencapai derajat muttaqin itu. Makanya adalah Allah di situ. Nah, orang sekarang Pak, banyak orang Islam itu yang merasa bahwa setiap ibadah yang dia lakukan itu pasti diterima. Belum tentu, belum. Bahasan juga la'alla. Seperti dalam surat Al-Baqarah tuh, ketika Allah bicara tentang saum, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan tidak semua orang yang puasa itu kemudian jadi takut kepada Allah. Banyak juga orang yang berpuasa bermaksiat kepada Allah.
Banyak juga orang yang berpuasa korupsi. Banyak juga orang yang berpuasa malam harinya nyekek botol gitu Pak. Banyak juga yang berpuasa kemudian berjudi. Berarti kan tidak mencapai derajat mukmin muttaqin itu. Nah, orang yang beribadah pun seperti itu. Makanya begini. Coba lihat ketika Allah berbicara tentang ini saja Pak, tentang zakat gitu ya. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang dia berikan gitu kan gitu. Itu mengisyaratkan ada orang yang memberi, lahirnya memberi tapi batinnya tidak diterima oleh Allah itu Pak. Orang yang lisannya memberi, tangannya memberi tapi hatinya tidak memberi, itu enggak dibutuhkan oleh Allah. Yang Allah butuhkan itu ketika memberi itu pemberiannya harus lahir batin, ikhlas karena Allah itu. Nah, makanya banyak faktor yang harus dipenuhi untuk menjadikan mukmin muttaqin itu. Satu ayat lagi, alladzi, yang mana Allah itu, ini alladzi itu ismul mausul ya, huruf sambung. Ja'ala, telah menjadikan, lakum, untuk kalian, al ardo, bumi, firasha, sebagai hamparan. Di bumi itu kita bisa membangun rumah, membangun sekolah, membangun masjid. Di bumi itu kita bisa membangun lapangan kerja. Di bumi itu Allah sediakan area pertanian, perkebunan, peternakan, industri itu. Allah jadikan sebagai firasha bumi itu. Wasamaa, dan Allah telah menjadikan langit Pak. Kalau Ibnu Katsir menafsirkan langit itu semua yang di atas kepala kita. Satu jengkal di atas kepala kita menurut Ibnu Katsir itu sudah langit itu. Wasamaa, dan Allah telah menjadikan langit binaan, sebagai albina, sebagai bangunan Pak. Ada yang menafsirkan bukan hanya sebatas membangun langit, tapi Allah itu membina langit Pak, mengatur langit, mengelola langit. Kenapa? Karena banyak makhluk-makhluk langit Pak, seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet, meteor-meteor, itu kalau enggak dibina, enggak diatur oleh Allah, bisa saja berbenturan itu Pak. Makanya selalu dibina itu, tidak hanya membangun tapi dirawat. Ini kan sebetulnya sebuah sebuah inspirasi, motivasi bagi kita, bahwa ketika kita membina, membangun, itu tidak hanya cukup membangun, tapi harus dirawat, dilestarikan. Banyak orang geuning ari kawin mah bisa, tapi merawat perkawinan teu bisa. Banyak orang beli kendaraan bisa, tapi merawat kendaraan teu bisa gitu. Motor dipakai unggal poe tapi dihadeantara kan gitu Pak. Banyak orang bisa membangun masjid tapi merawat masjid nggak bisa. Banyak orang membangun rumah tapi merawat rumah tidak bisa. Nah, padahal Allah sudah memberikan contoh binaun. Allah itu bukan hanya membangun tapi merawat, melestarikan, mengatur, memantau itu. Jadi Allah itu telah menjadikan langit binaan, sebagai bangunan dan sekaligus dirawat. Untuk siapa? Lakum itu Pak, untuk kalian manusia. Wa anzala, dan Allah telah menurunkan, atau wa anzala, dan Allah menurunkan, minas samai, dari langit itu, ma'an, air Pak.
Jadi kalau hujan itu Pak, hujan itu turunnya dari langit dunia, dari langit yang paling rendah itu hujan itu, bukan dari langit yang tinggi, bukan. Yang turun dari langit yang tinggi itu wahyu itu Pak. Wahyu itu Allah turunkan dari langit yang tinggi Pak, itu untuk menghidupkan khususnya ruhani manusia. Kalau untuk menghidupkan jasmani manusia, Allah turunkan air hujan dari langit yang rendah itu Pak, dari langit yang rendah. Dulu saya pernah nanya itu ke nanti di pesawat ya, pramugari itu, kalau pesawat yang lintas negara itu kan di atas ketinggian berapa ribu kaki itu Pak, saya tanya pernah turun hujan tuh gitu. Oh nggak ada kan Pak gitu. Kalau pesawat yang ketinggian segini nggak pernah terkena hujan gitu. Hujan itu kan di bawah kita gitu Pak. Kecuali kalau pesawatnya yang ke Sumatera gitu Pak, yang masih dalam negeri, itu bisa kena hujan itu. Kenapa? Karena hujan itu as-sama'u, dari as-sama'u, bukan dari as-samawat Pak. Lagi kan di Al-Quran itu ada as-samawat, ada as-sama'u. Nah hujan itu dari as-sama'u, dari langit yang paling rendah itu. Nah Allah turunkan hujan itu untuk kalian, lakum. Cuma nanti begini Pak, ketika Allah menurunkan hujan itu, nanti jenis hujannya beda-beda. Makanya di Al-Quran itu ada disebut dengan al-ghois. Al-ghois itu kan hujan, hujan yang membawa berkah, hujan yang membawa rahmat, itu al-ghois. Makanya doanya itu Allahumma agisna kan itu. Kalau sholat istisqa kan begitu Pak, doa sholat istisqa diantaranya Allahumma agisna, Allahumma agisna. Atau kalaupun menggunakan kata soib itu pakai nafi'ah, Allahumma soiban nafi'ah itu. Ada juga di Al-Quran itu ketika Allah bicara hujan itu dengan kata mator. Nah kalau menggunakan kata mator itu selalu bermakna negatif Pak, hujan yang membawa malapetaka. Ketika Allah bicara tentang hujan batu, wa amtarna alaihim matra, dan kami hujani mereka dengan hujan batu yang sederas-deras. Nah, kenapa kok bisa beda gitu? Hujan yang Allah turunkan itu tidak lepas dari perbuatan manusia itu. Tidak lepas dari perbuatan manusia, baik perbuatan yang sifatnya lahir ataupun perbuatan yang sifatnya batin. Ketika perbuatan lahir manusia itu baik dan perbuatan batinnya pun baik, hujannya itu bisa berupa al-ghois itu Pak. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, kemudian perlakuan terhadap lingkungan bagus, yang turun gois itu Pak, hujan yang bermanfaat. Akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, perlakuan terhadap lingkungan rusak, yang turun itu mator itu Pak, hujan yang membawa malapetaka. Makanya ini hujan yang sekarang ini banyak menimbulkan buah-buahan itu busuk gitu Pak. Kemarin saya 2 minggu yang lalu pulang kampung, saya lihat buah-buahan itu pada ini budug, cek orang kampung macam putih teh barorok gitu, bararudug, jengkol bararudug gitu. Nah itu kalau orang-orang pertanian selalu mengaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya lahir. Ini pH-nya katanya nggak cocok, terlalu tinggi pH hujan atau terlalu rendah itu bisa menyebabkan buah-buahan itu tidak bagus Pak. Normalnya itu kan berapa pH air hujan itu?
sekitar 6 itu Pak. Kalau pH-nya itu 6 itu bagus untuk buah-buahan. Tapi kalau di bawah 6 atau di atas 6 itu bisa rusak kepada buah-buahan. Zat asam lah, zat asam itu tidak pas itu. Makanya ada buah-buahan itu dari luar kelihatan bagus tapi pas dibelah nah hilang dungkul jerona gede gitu Pak. Itu pH-nya tidak pas itu. Nah, kalau orang-orang ahli pertanian mengaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya lahir, ini disebabkan karena banyak polusi katanya. Disebabkan banyak polusi udara katanya, pabrik, kendaraan lain sebagainya, maka pH air hujan nggak bagus. Tapi kalau kita orang-orang beriman tidak cukup hanya sampai di situ. Penyebab air hujan itu pH-nya tidak normal bisa jadi karena banyak manusia yang akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak gitu. Dulu kan di zaman Fir'aun begitu tuh, Allah kirimkan itu pasukan-pasukan, ada kutu, ada ulat gitu lah. Itu karena Fir'aun itu mufsidun, perusak gitu. Kita lanjutkan. Fa'akhraja, nah maka Allah mengeluarkan bihi dengan air hujan itu minas samaroti, buah-buahan Pak, buah-buahan, aya kurma, aya kelapa. Bahkan banyak yang menafsirkan kalau as-samarot itu bukan hanya sebatas buah, tapi di situ termasuk sayuran, termasuk biji-bijian itu Pak. Untuk apa? Rizkon, sebagai rizki itu Pak, lakum untuk kalian. Nah dari sini kan kelihatan nih Pak. Jadi ketika di ayat 21 Allah perintahkan ibadah, di ayat 21 Allah perintahkan ibadah, di ayat 22-nya Allah sertai bekalnya. Ya kan sebuah ilmu inspirasi bagi kita. Jadi Allah itu ketika memerintahkan beribadah itu Allah ciptakan sarana prasarananya. Allah ciptakan buminya, Allah ciptakan langitnya, Allah turunkan hujan, Allah ciptakan buah-buahan. Nah kita pun harus begitu Pak. Seorang bos perusahaan menyuruh karyawannya untuk melakukan sebuah pekerjaan, nya kudu dibere bekal atuh keur nginepna, keur daharna, transportasina. Seorang suami menyuruh istrinya, nya kudu dibekalan atuh mah ka warung. Ai mere duitna henteu kumaha bisa ka warung atuh. Jadi begitu suami nyuruh ka warung ke istri, Pak, itu sertai dengan duitnya. Ka warung golosor gitu Pak. Kan banyak ya suami itu ingin makan enak tapi gawe emu. Teu ideng begitu. Jadi kalau kita belajar dari Allah itu begitu Pak. Allah itu perintahkan ibadah, Allah sertai juga dengan kosnya, dengan modalnya gitu Pak. Sehingga ketika ada manusia yang tidak beribadah itu Allah bisa menuntut. Dulu saya itu sudah ciptakan bumi, ciptakan langit, turunkan hujan, tumbuhkan tanaman-tanaman, tapi kenapa kok kamu tidak bersyukur kepada aku? Tapi kenapa kamu malah beribadah kepada yang lain? Jadi ada alasan untuk menyalahkan manusia itu. Fala maka janganlah taj'alu kalian menjadikan lillahi untuk Allah itu angdadan, tandingan. Jadi kalau tadi Allah hanya memerintahkan beribadah kepada Allah, di sini diperkuat jangan menjadikan untuk Allah itu tandingan. Nah, tandingan untuk Allah itu bisa dalam arti yang berkaitan dengan ini, bukan tandingan itu bukan hanya patung berhala, bukan Pak. Sesuatu yang bisa dijadikan sesuatu dikatakan sebagai tandingan untuk Allah itu bisa pemikiran Pak. Orang membuat pemikiran lalu pemikirannya itu menandingi konsep Allah, itu andad itu.
orang bikin hukum lalu hukumnya itu menandingi hukum Allah, itu andad, itu dilarang. Itu menandingi pemikiran kita dengan konsep Allah, menandingi hukum Allah dengan hukum kita, itu dilarang. Nah selama ini kan memahami andad itu hanya sebatas hal-hal yang sifatnya materi gitu, patung, berhala. Padahal itu kan sebetulnya pemikiran kita yang menentang Allah itu andad, itu patung juga itu Pak. Hukum buatan manusia yang menandingi hukum Allah itu berhala juga itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.